Saya akan ke Pak Riki ya, tentunya tadi dengan berbagai upaya transisi energi, kemudian berbagai upaya juga dilakukan untuk bisa menekan impor energi fosil. Peran operator sistem ketenagalistrikan nasional ini menjadi sangat krusial. Dan apalagi kita tahu bahwa target pemerintah saat ini untuk mencapai 8%, tapi satu sisi juga ada upaya untuk bisa melakukan transisi energi dengan smooth. Kita ingin tahu Pak, seperti apa langkah konkret dari PLN untuk bisa memastikan ketersediaan dan juga keandalan pasokan listrik. Baik, terima kasih Mbak Lia atas, pertanyaannya. Baik, untuk mendukung tadi, bagaimana strategi PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dengan tetap menjaga keandalan, namun juga dibalut dengan transisi energi. Memang ini sangat sangat challenging buat PLN, namun demikian beberapa langkah konkret yang kami coba susun, pertama di dalam RPTL yang baru 2025-2034 itu sudah sangat, banyak rencana pembangunan pembangkit EBT bahkan, dari 69,3 gigawatt ya, itu 42, sekiannya itu adalah pembangkit EBT. Jadi sudah sangat masif dan ini akan, apa istilahnya, dikolaborasikan juga nanti PLN akan membangun jaringan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sudah memetakan di mana pusat-pusat ekonomi di setiap pulaunya, kemudian kebutuhannya seperti apa, baik itu, infrastruktur kelistrikan berupa pembangkit, transmisi, sampai dengan distribusinya. Kita akan berencana membangun tadi sekitar 69 gigawatt pembangkit, dari EBT-nya 42, kemudian transmisi yang panjangnya 48.000 kilometer sirkuit yang akan dibangun oleh PLN, yang akan mensupport, sampai ke pelanggan termasuk juga untuk industri. Kemudian untuk perkuatan di sisi, substation ataupun gardu induknya kita akan berencana membangun dengan kapasitas sekitar 107,8 gigawatt ampere ya, atau itu sangat masif sekali. Jadi sebagai gambaran posisi saat ini, pembangkit kita yang dikelola oleh PLN dan maupun IPP ada kurang lebih sekitar 81,2 gigawatt ya, yang nantinya akan bertambah sekitar 69 dalam 10 tahun ke depan. Nah ini adalah upaya-upaya kita di dalam, mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Tentu di dalam melakukan proses penyusunan RPTL kita juga menskenario apa yang disebut sebagai demand driven. Jadi selama, nanti ada kapasitas, ada lokasi dan juga kapan kebutuhan demand, PLN akan siap menyambut ataupun menyediakan infrastruktur baik itu pembangkit, transmisi maupun gardu induknya. Tentu dengan harapan ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dan tidak hanya itu, dengan rencana kita 10 tahun ke depan sesuai dengan RPTL, mudah-mudahan bisa menyerap, tenaga kerja sampai dengan 1,7 juta, lapangan tenaga kerja, demikian. Tapi Pak untuk mewujudkan hal tersebut, apakah ada tantangan yang sejauh ini dirasakan oleh PLN mungkin dari segi regulasi? Tantangan dari sisi, Regulasi maupun infrastruktur. baik, mungkin, memang sangat, challenging sekali untuk membangun infrastruktur tadi yang saya sebutkan, pembangkit sekitar 69 giga, kemudian transmisi 48.000, gardunya sekitar 107, ribu megawatt ampere, itu membutuhkan investasi totalnya hampir sekitar 3.000 triliun. Jadi di sisi investasi ini tentu akan sangat-sangat challenging. 3.000 triliun kalau kita bagi 10 per tahunnya hampir 300 triliun. Tentu ini tidak bisa ditanggung oleh PLN sendirian maupun pemerintah dan ini akan sangat membutuhkan, support ataupun dukungan serta partisipasi dari sektor swasta untuk utamanya. Dari sisi regulasi, saya pikir ini juga sedang berprogres jadi, banyak alignment, lintas, kementerian yang nantinya bisa membantu, PLN di dalam membangun infrastruktur kelistrikan ini karena memang ini perlu sinergitas jadi regulasi juga tidak saling tumpang tindih dan nanti bisa lebih fleksibel, sehingga PLN bisa mengemban amanat untuk membangun infrastruktur kelistrikan di dalam rangka tadi mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Di tengah berbagai peluang-peluang dan juga alternatif-alternatif yang ada Pak, kita juga tahu bahwa PLN ini kan juga dihadapkan pada tantangan bagaimana menyediakan listrik yang terjangkau bagi sektor industri, tapi sekaligus juga harus menjalankan komitmen dalam transisi energi. Ini menyeimbangkannya seperti apa Pak? Baik, memang seperti disebutkan tadi bahwa, kebutuhan investasi yang dibutuhkan oleh PLN sangat besar sekali untuk mendukung pengembangan infrastruktur kelistrikan ke depan, khususnya
dengan pembangunan pembangkit dalam hal ini EBT yang cukup masif, di mana mayoritas pembangkit EBT tersebut akan berbeda dengan pembangkit lainnya, di mana sangat besar sekali biaya investasi yang akan dikeluarkan di awal. Dan PLN tentu akan berkomitmen bagaimana kita tetap menyediakan tenaga listrik yang tetap terjangkau, baik itu juga kepada pelanggan umum maupun kepada sektor industri, karena bagaimanapun ini akan menjadi multiplier efek ke depannya ketika industri kita bisa tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini kita melakukan berbagai upaya, tadi efisiensi di sisi PLN, bagaimana kita mengoptimalkan investasi yang betul-betul berdampak signifikan kepada dan bisa mendukung industri, terutama juga kita tidak ingin juga memberatkan dari sisi tarif misalnya gitu ya, karena ini akan sangat tadi multiplier efeknya akan cukup banyak. Kita juga sudah memetakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk industri ke depannya di mana, dan juga dari sisi tadi net zero kita juga memetakan di setiap regional, di setiap pulau potensi-potensi pembangkit yang ada, utamanya adalah dari EBT. Misalkan Sumatera kaya dengan geothermalnya, kemudian hidronya, begitu juga dengan Kalimantan gitu ya. Dan juga nanti sebaran yang tadi dimention ada sekitar 17 gigawatt pembangkit surya yang akan dibangun tersebar di seluruh Indonesia. Tentu ini juga untuk mendukung di satu sisi adalah bagaimana kita berupaya menyongsong net zero emission, di sisi lain kita juga turut berkontribusi mereduce emisi tadi ya, kemudian juga tetap menyediakan energi yang dalam hal ini energi listrik yang tetap secure sebagaimana amanah Presiden bagaimana menuju swasembada energi. Dalam hal ini juga di sektor kelistrikan kita ingin tadi Bapak sudah mention ketika bicara energi primer ya tidak hanya dari sisi teknis dan juga finansial misalkan, tetapi juga dari sisi keberlanjutannya ya, bagaimana bisa tersedia. Dan Indonesia akan sangat-sangat kaya akan EBT seperti hidro, geothermal, mungkin geothermal juga salah satu yang cukup besar di Indonesia karena seperti di Sumatera, Jawa potensinya sangat besar. Dan ini di RPTL yang sudah ada ya dalam RPTL 2025-2034 ini juga mendapatkan porsi yang sangat besar untuk pengembangan EBT. Totali hampir 42, sekian gigawatt yang tentu ini juga akan mensupport pertumbuhan industri ke depannya. Bagaimana kita menyediakan, dan mungkin sebagai informasi juga saat ini banyak sekali permintaan dari industri-industri terkait dengan sumber energi listrik bersih. Jadi tidak hanya energi listriknya saja, tetapi kita juga menyediakan misalkan memang tidak bisa 100% dedicated kepada satu industri ya, karena ini sudah energi mix yang ada di dalam grid masing-masing di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kita juga menyediakan misalkan adanya fasilitas layanan REC ya, Renewable Energy Certificate untuk pemenuhan bagi industri-industri yang menginginkan layanan energi bersih. Silakan Pak Riki singkat saja. Baik, terima kasih tadi mungkin kami dari sisi PLN terkait dengan pengembangan pembangkit EBT utamanya adalah pembangkit nuklir ini memang sangat-sangat setuju ya, sangat-sangat terlepas dari aspek biaya dan lain-lain yang memang masih sangat tinggi, tetapi bicara sustainability ke depannya ini akan sangat-sangat sustain. Dan ini terbukti di dalam penyusunan RPTL 2025-2034 mungkin untuk baru pertama kalinya selama kita menyusun RPTL baru mengintroduce nuklir. Dan kenapa 2 kali 250 mega atau sekitar 500 mega di tahun 2032 ya, karena memang secara horizon waktunya masih di RPTL itu hanya 10 tahun ya. Jadi untuk lead time nuklir PLTP dan PLTA dan lain-lain pembangkit-pembangkit yang lead time-nya panjang memang ini inisiatnya harus dari sekarang ya. Itulah kenapa di RPTL hanya sekitar 500 mega yang muncul, tetapi kedepannya ini memang akan dikembangkan terus. Bahkan tadi dimention 7 sampai dengan 10 GW di tahun 2040 ya. Namun demikian memang perlu yang menjadi challenging adalah di sisi sosial juga, terlepas dari pemilihan teknologi yang saat ini di PLN sendiri sudah menjajaki ya. Kita sudah dan memang banyak sekali Pak dari manufaktur teknologi nuklir ini yang menawarkan gitu ya, dari Rusia, Amerika, China, Jepang, Korea gitu ya. Dan itu akan banyak opsi, tetapi tadi memang harus hati-hati ya karena nanti
apa istilahnya akan ada unsur geopolitik dan lain-lain di dalam pemilihan teknologi nuklir. Sebagai upaya readiness di dalam bagaimana PLN ke depan bisa menyongsong utamanya di sisi nuklir, misalnya juga di organisasi PLN, organisasi yang baru ada Direktorat Teknologi dan Energi Transisi. Ini juga bagaimana PLN menyongsong pengembangan teknologi-teknologi ke depan yang baru yang mungkin kalau kita bicara fossil fuel, pembangkit-pembangkit lainnya itu sudah common, sudah diterapkan di PLN dan PLN sudah punya pengalaman panjang di dalam melakukan pembangunan. Tapi untuk teknologi nuklir, kemudian di sisi transmisi misalkan HVDC ya, high voltage current yang itu juga nanti akan kita kembangkan Pak di dalam apa istilahnya bagaimana kita mendukung EBT ya. Mungkin kalau dulu penyusunan perencanaan kita fokus kepada regional base. Jadi kalau di Sumatera kenapa EBT-nya tidak banyak berkembang? Ya karena demand-nya nggak berkembang banyak gitu. Tetapi di penyusunan RPTL yang baru ini kita berinisiatif bahwa demand itu bisa di-create. Dan demand-nya misalkan ada di Jawa, dari Sumatera bisa mendeliver energinya melalui jaringan interkoneksi HVDC. Misalkan seperti itu Pak. Tadi terkait dengan nuklir ya pada prinsipnya kami sangat-sangat setuju ke depan, tapi memang tadi ada beberapa constraint yang perlu kita pertimbangkan dari aspek teknis, kemudian sosial, geopolitik dan lain-lain yang tentu ini perlu kita apa istilahnya kaji bersama.